Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa selalu memberikan nikmat, sehat dan kelapangan sehingga kita dapat menghadiri sidang paripurna DPD Pasir pada hari ini. Mengawali penyampaian ulasan nota keuangan perubahan APBD ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota DPRD, khususnya pada anggota DPRD Kabupaten Pasir dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pasir yang bekerja ekstra keras sehingga rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2024 dapat diselesaikan. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum kami menyampaikan pokok-pokok penjelasan berkenaan dengan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2024, perkenankan kami terlebih dahulu untuk menyampaikan target kinerja pembangunan Kabupaten Pasir tahun 2023 sebagai berikut. 1. Perekonomian Kabupaten Pasir pada tahun 2023 tumbuh sebesar 1,38%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2022 sebesar 1,09%. Laju pertumbuhan ekonomi atau LPE berfluktuatif bergantung pada sektor ekstraktif, terutama pada sektor pertambangan dan penggalian. Dominasi kontribusi sektor pertambangan dan penggalian 60%, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 13,56%, industri pengolahan 5,67%. LPE Kabupaten Pasir berada pada urutan ke-10 kabupaten atau kota se-Kalimantan Timur di bawah rata-rata LPE Kalimantan Timur. LPE tanpa pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kedua, indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM Kabupaten Pasir tahun 2023 sebesar 74,56 poin, meningkat sebesar 0,71 poin dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 73,85 poin. Peningkatan nilai IPM seiring dengan peningkatan yang terjadi pada angka harapan hidup atau AHH 73,89 tahun, harapan lama sekolah atau HLS 13,37 tahun, yang rata-rata lama sekolah atau RLS 8,91 tahun, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar 11.691 serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar 11.691 rupiah. Capaian IPM secara keseluruhan mengalami peningkatan sejak tahun 2021 seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat pasca pandemi COVID-19. Posisi IPM di Kalimantan Timur berada di posisi ke-7. Yang ketiga, prevalensi angka stunting Kabupaten Pasir tahun 2023 sebesar 22,4%, Kalimantan Timur 22,9% dan nasional 21,5%. Jumlah balita stunting di Pasir sampai akhir 2023 berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran di Posyandu sebanyak 1.129 balita atau 15,31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program-program penimbangan stunting masih perlu ditingkatkan hingga berjalan efektif dan relevan menuju capaian nasional. Yang keempat, jumlah kemiskinan tahun 2023 sebesar 9,11%, turun sebesar 0,32% dari tahun 2022 sebesar 9,43%. Presentasi ini adalah representasi dari sekitar 26.390 penduduk Kabupaten Pasir yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan 600.332 rupiah. Kabupaten Pasir masih berada pada urutan ketiga presentasi penduduk miskin terbesar di antara kota se-Kalimantan Timur dan masih berada di atas rata-rata presentasi penduduk miskin Kalimantan Timur. Kelima,
Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pasir tahun 2023 sebesar 4,72%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,16% jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,88%. Hal ini disebabkan dengan semakin membaiknya lapangan usaha sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah rasio antara lapangan kerja dan pencari kerja masih tidak berimbang, serta kompetensi atau keterampilan yang dimiliki pencari kerja tidak sesuai dengan standar kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya kami menyampaikan pokok-pokok penjelasan yang berkenaan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan pengentasan tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Nomor 1, anggaran pendapatan. Pada tahun 2024, total pendapatan yang direncanakan sebesar Rp3.346.878.000 mengalami kenaikan sebesar Rp3.217.271.064, sehingga total pendapatan menjadi sebesar Rp4.079.271.094 yang terdiri dari pendapatan asli daerah kenaikan sebesar Rp121,60 miliar lebih, pendapatan transfer kenaikan sebesar Rp1.071 miliar lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sah kenaikan sebesar Rp185.965 lebih. Lebih rinci dapat kami jelaskan anggaran pendapatan sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sebesar Rp178.926 lebih mengalami kenaikan menjadi Rp300.532 lebih atau naik sebesar Rp121,606 lebih dengan rincian sebagai berikut. Pajak daerah sebesar Rp36.844 lebih mengalami kenaikan menjadi Rp80.289 Retribusi daerah sebesar Rp10.901 lebih mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp178.793 lebih. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6 miliar mengalami kenaikan menjadi Rp6.566 lebih. Rp566 lebih, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp125.990 lebih mengalami penurunan menjadi sebesar Rp34.883 lebih. 2. Bagian pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer. Jumlah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp3.160 lebih mengalami kenaikan menjadi Rp4.238 lebih atau naik sebesar Rp1.071 lebih. Rincian pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp2.793 lebih mengalami kenaikan menjadi Rp3.461 lebih. Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp373.806 lebih mengalami kenaikan menjadi Rp777.551 lebih. 3. Lain-lain pendapatan yang sah. Bagian lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan daerah yang sah sebesar Rp800 juta mengalami kenaikan menjadi Rp197.765 lebih dibanding dengan bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp800 juta
juta rupiah mengalami kenaikan menjadi 187 miliar 795 juta rupiah lebih dengan kenaikan sebesar 186 miliar 965 juta lebih. Nomor 5, anggaran belanja. Sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana uraian pendapatan yang telah kami kemukakan di atas, berdasarkan kebutuhan belanja pada perubahan anggaran 2024 adalah sebesar 5.388 miliar 184 juta rupiah. Besaran tersebut meningkat dari APBD 2024 ini yang sebesar 4.131 miliar 478 juta rupiah dan sebesar 1.220 miliar 310 juta rupiah. Total anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai belanja sebagai berikut: belanja operasi sebesar 3.080 miliar rupiah lebih, belanja modal sebesar 1.823 miliar rupiah lebih, belanja tidak terduga sebesar 10 miliar, dan belanja transfer sebesar 470 miliar rupiah lebih. Secara detail dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Belanja operasi sebesar 2.359 miliar rupiah lebih, mengalami kenaikan menjadi 3.082 miliar rupiah lebih, dan terdiri dari A. Belanja pegawai sebesar 995 miliar 532 juta rupiah lebih, mengalami kenaikan menjadi 1.144 miliar 547 juta rupiah lebih. B. Belanja barang dan jasa sebesar 1.299 miliar 671 juta rupiah lebih, mengalami kenaikan menjadi 1.871 miliar 584 juta rupiah lebih. C. Belanja hibah sebesar 64 miliar 57 juta rupiah lebih, mengalami kenaikan menjadi 64 miliar 155 juta rupiah lebih. Kedua, belanja modal sebesar 1.369 miliar 888 juta rupiah lebih, mengalami kenaikan menjadi 1.823 miliar 291 juta rupiah lebih, terdiri dari A. Belanja modal tanah sebesar 51 miliar 299 juta rupiah tidak mengalami perubahan. B. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar 145 miliar 26 juta rupiah lebih, mengalami kenaikan menjadi 203 miliar 163 juta rupiah lebih. C. Belanja modal kedua dan bangunan sebesar 557 miliar 619 juta rupiah lebih, mengalami kenaikan menjadi 299 miliar 577 juta rupiah lebih. D. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 612 miliar 433 juta rupiah lebih, mengalami kenaikan menjadi 963 miliar 43 juta rupiah lebih. E. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar 2 miliar 526 juta rupiah lebih, mengalami kenaikan menjadi 5 miliar 461 juta rupiah lebih. F. Belanja modal aset lainnya sebesar 84 juta rupiah lebih, mengalami kenaikan menjadi 645 juta rupiah lebih. 3. Belanja tidak terduga 10 miliar rupiah atau petang. 4. Belanja transfer sebesar 393 miliar 527 juta rupiah lebih, mengalami kenaikan menjadi 472 miliar 607 juta rupiah lebih, yang terdiri dari A. Belanja bagi hasil sebesar 4 miliar 206 juta rupiah lebih. B. Belanja bantuan keuangan sebesar 388 miliar 421 juta rupiah lebih, mengalami kenaikan menjadi 467 miliar 901 juta rupiah lebih. Romawi 3. Anggaran pembiayaan.
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, penerimaan pembiayaan daerah berupa sisa penghitungan anggaran atau SUMA tahun sebelumnya semula direncanakan sebesar 800 miliar rupiah mengalami penurunan menjadi 676 miliar 92 juta rupiah lebih. Penurunan sebesar 123 miliar 907 juta rupiah lebih. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan berupa pendanaan modal daerah tetap 15 miliar rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan dan hadirin yang terhormat, untuk informasi tambahan, saya sampaikan bahwa kondisi ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2024 ini dilaporkan sebesar 5,05%. Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar 5,13%. Kondisi ekonomi nasional perlu menjadi rujukan penting dalam penyusunan anggaran di Kabupaten Pasir sehingga tercipta keselarasan dan sinergisitas antara perencanaan dan program pembangunan di tingkat Kabupaten Pasir, provinsi Jawa Timur dan nasional. Yang kedua, harga minyak internasional dilaporkan turun pada level terendah pada 8 bulan terakhir. Ekonomi yang lemah di seluruh dunia membebani harga minyak di tengah kekhawatiran bahwa pemulihan global dan lamban akan berpengaruh pada tingkat konsumsi bahan bakar. Sementara di Kabupaten Pasir, di semua SPBU terlihat antrean yang panjang untuk konsumen bahan bakar jenis pertalite. Ini menjadi pekerjaan yang berat bagi kita, meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan, tetapi paling tidak bisa menyusun program yang bisa mengurangi beban masyarakat tentang kebutuhan bahan bakar ini. Pemerintah Kabupaten Pasir perlu mengusung skema belanja yang tertuang dalam Mata Tubuh APBD untuk bisa menyesuaikan diri dengan isu ekonomi secara nasional maupun internasional. Demikian penjelasan secara umum mengenai rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2024. Selanjutnya kami berharap agar Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasir dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pasir dapat segera menganggarkan pembahasan rancangan perubahan APBD ini sehingga persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Pasir tahun 2024 menjadi peraturan daerah dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian menolak penjelasan ini terdapat kekeliruan maupun kekurangan. Dan akhirnya marilah kita panjatkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga apa yang telah dan akan kita lakukan dalam pengabdian kita pada bangsa dan negara yang kita cintai ini selalu senantiasa